Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa zawjihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Sadaqallahu alazim. Oke, para sahabat terindah semuanya, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan segala rahmat dan karunia kepada kita semua. Kesehatan lahir wal batinnya, kebahagiaan lahir wal batinnya, kesejahteraan lahir wal batinnya, dan umur yang panjang, umur yang barokah. Untuk senantiasa kita selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selawat beserta salam senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kita semua meyakini, umat Islam khususnya meyakini bahwa berkat bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita menikmati suatu kehidupan yang seperti saat ini. Minaz zulumati ilal nur. Alhamdulillah. Itu berapa, Ona? Itu apa? Es apa? Hah? Air putih Berapa harganya? 5.000. 5.000. Ada esnya? Tidak ada. Air biasa? Iya. Kau beli di mana? Baru kenapa kau tidak beli yang warna? Habis, jadinya kau beli yang air putih saja. Lele, itu berapa tadi? 5.000. Semoga para sahabat semua di seberang sana yang sedang menyaksikan video saya ini, nanti kita semua mungkin akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bersamanya di Jannatul Firdaus Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para sahabatku terindah semuanya dimanapun kita semua berada, pada video kali ini, pada kesempatan yang berbahagia ini, perkenankan saya menyampaikan sebuah risalah dalam memilih dan memilah para wakil rakyat kita nanti pada saat pemilihan umum nanti. Karena semua yang akan kita lakukan, semua yang akan kita pilih pada saat pemilihan nanti itu akan menjadi tanggung jawab kita bersama agar kita benar-benar memilih para calon-calon yang benar-benar kredibel, yang benar-benar bertanggung jawab kepada masyarakat yang telah memilihnya dan benar-benar bertanggung jawab kepada Tuhannya sebagai entitas yang telah memberikan dia kehidupan di dunia ini. Para sahabatku terindah, kita semua mengetahui bahwa beberapa bulan lagi bangsa Indonesia akan melaksanakan pesta demokrasi, yaitu berupa pemilihan umum, baik pemilihan para calon anggota legislatif maupun pemilihan kepala daerah, serta puncaknya pemilihan presiden dan wakil presiden untuk memimpin negeri ini ke depan. Kan tetapi para sahabatku terindah, perlu kita sama-sama ketahui bahwa orang-orang, para calon-calon baik calon legislatif maupun calon pemilihan kepala daerah ini serta calon presiden yang mengusulkan dirinya atau diusulkan oleh entitas organisasi masyarakat lainnya untuk menjadi pemimpin itu, mereka telah memiliki kredibilitas, telah memiliki integritas dan juga telah memiliki kualitas yang setidaknya mereka mengetahuinya dan setidaknya masyarakat mengetahui bahwa mereka semua mempunyai kualitas tersendiri. Kan tetapi akhir-akhir ini kita sangat miris khususnya tentang kualitas daripada setiap calon-calon yang mengajukan dirinya tersebut, mulai dari tingkat DPRD kabupaten kota, provinsi, DPD RI maupun DPD hingga para calon kepala daerah, termasuk calon presiden kita. Sebagai sebuah misal, yaitu seorang, ini saya hanya mengambil sebuah misal tapi bukan cuma seorang, sebenarnya banyak kali yang diharapkan oleh masyarakat
yang sebenarnya tidak masuk akal. Contohnya ketika para calon anggota legislatif ini memperkenalkan dirinya, mensosialisasikan dirinya akan keinginannya, akan keinginan partai politiknya, akan keinginan sekelompok masyarakat yang mengajukan dirinya untuk menjadi anggota legislatif, karena mereka mengetahui kualitasnya. Akan tetapi begitu sosialisasi di masyarakat, banyak suara-suara miring yang kita dengar dari masyarakat tersebut. Suara-suara miring itu tidak lain adalah dengan tujuan mereka untuk meminta sesuatu daripada calon tersebut. Misalnya yang dia inginkan atau masyarakat inginkan itu adalah seorang anggota legislatif, calon anggota legislatif itu harus berbuat dahulu untuk masyarakat, harus membuktikan dulu perbuatannya, harus membuktikan dulu bukti kerja dia kepada masyarakat. Ini suatu klausul atau suatu frase yang sangat tidak masuk akal sesuai dengan suasana demokratis seperti ini. Kenapa? Yang diharapkan daripada masyarakat ketika calon anggota legislatif itu mensosialisasikan dirinya, dia berdiskusi kepada masyarakat, kemudian ada suara-suara yang menanyakan apa yang telah Bapak perbuat sehingga Bapak mau mencalonkan diri menjadi anggota legislatif. Kami sebagai rakyat butuh bukti nyata apa yang telah Bapak perbuat. Ini merupakan suatu pertanyaan yang tidak masuk akal, yang di luar logika. Kenapa? Sebab anggota legislatif atau calon anggota legislatif yang mengusulkan diri, yang mengajukan, yang sedang bersosialisasi itu, mereka mempunyai latar belakang yang berbeda. Kalau yang diharapkan rakyat itu ketika mencalonkan diri diharuskan atau diminta untuk membangun atau mengaspal jalan sepanjang 500 meter atau mengecor jalan yang sepanjang 200 atau bahkan 100 meter sekalipun, ini memerlukan biaya yang sangat besar. Bukan cuma di 1-2 lingkungan, akan tetapi sebanyak jalan atau sepanjang jalan yang ada di dapil mereka masing-masing. Coba kalau masyarakat menuntut para caleg untuk mengaspal jalan lingkungannya, untuk mengecor jalan di lingkungannya, katakanlah paling kecilnya 50 meter kali banyak tempat, itu tidak untuk kemungkinan bisa sekitar 2 kilo atau 3 kilo panjangnya yang harus dilakukan. Sementara lihat latar belakang caleg tersebut. Kalau latar belakang caleg tersebut adalah seorang guru, dia adalah seorang dosen, tapi ketika mensosialisasikan diri, masyarakat meminta dia dengan janji akan memilih dia ketika jalan di lingkungannya diaspal oleh dia. Coba Anda bayangkan, dari mana dia harus mencari uang? Dari mana caleg tersebut harus mencari uang? Kalau ini dijadikan syarat sebagai mana yang dikatakan harus memberikan bukti dulu kepada masyarakat, inilah merupakan benih-benih daripada korupsi di negeri ini. Saya berulang kali pada channel ini saya mengatakan bahwa korupsi itu merupakan tindakan penyelewengan dari yang sebenarnya. Kalau seandainya calon anggota legislatif yang notabene belum pernah menduduki kursi legislatif terus diminta oleh masyarakat untuk membangun jalan, untuk mengaspal jalan, mengecor jalan dan membuat rumah ibadah, coba Anda bayangkan dari mana mereka harus mencari uang. Dan inilah sebuah benih korupsi yang dibangun oleh masyarakat. Dan belum lagi, semua caleg yang datang kepada masyarakat tersebut sudah dapat dipastikan dipinta untuk membangun hal-hal yang sama atau setidaknya memberikan suatu serangan fajar yang berupa uang atau berupa barang dan sebagainya. Inilah sebuah demokrasi yang sangat fantastis, luar biasanya, sebagai ajang yang sebagai lahan yang subur untuk menimbulkan koruptor di masa yang akan datang. Jadi belum lagi nanti anggota legislatif provinsi, legislatif provinsi RI dan DPD dan seterusnya. Beda bila anggota legislatif tersebut telah pernah menjabat menjadi anggota legislatif dan dia telah terpilih dari dapil tertentu, dan selama dia menduduki kursi legislatif tersebut tidak memberikan bukti nyata ketika dia menjabat, ini boleh Anda mungkin
menodongnya, memintanya untuk membangun atau memperbaiki jalan di lingkungan Anda. Kenapa? Dia telah menduduki jabatan tersebut dan mungkin telah melepaskan janji-janji sebelumnya, dan itu perlu Anda tuntut. Kalau bagi yang belum pernah mendudukinya, baru sebagai calon anggota legislatif yang notabene bukan incumbent, tentu dia masih coba merintis. Dia berani maju karena dia punya kualitas, tapi jangan harapkan atau jangan paksa caleg-caleg tersebut untuk membangun jalan di lingkungan Anda, karena dia bukan pemerintah. Yang membangun jalan di lingkungan kita adalah pemerintah. Dari pemerintah tingkat paling rendah diajukan oleh RT kepada lurah, lurah mengajukan kepada camat, camat mengajukan kepada wali kota, dan nanti direalisasikan oleh wali kota. Dan wali kota yang membangun sebuah jalan lingkungan tersebut tentu berdasarkan kesepakatan dia atau berdasarkan izin daripada anggota legislatif di tingkatannya masing-masing. Dan ini merupakan jalur yang harus ditempuh, bukan ketika para caleg itu mencalonkan diri, mengusulkan diri untuk menjadi anggota legislatif terus ditolong untuk membangun jalan di lingkungan Anda. Nauzubillah, summa nauzubillah. Sebagaimana sebuah misal atau sebuah perumpamaan bahwa Indonesia ini adalah sebuah pohon rindang yang sangat indah sekali, yang sangat subur sekali, yang sangat menjanjikan masa depannya. Tapi pohon-pohon rindang ini tentulah bukan rindang karena dia rindang sendiri, tapi pohon ini rindang karena di bawahnya ditopang oleh akar-akar yang kokoh, akar-akar yang kuat, akar-akar yang sangat menopang kehidupan, keindahan di atasnya. Dan itulah Indonesia. Coba kita bayangkan, untuk sebuah negeri, rakyat Indonesia itu adalah akar daripada sebuah negara. Rakyat Indonesia dari semua kalangan itu merupakan akar kokohnya berdirinya Indonesia. Dan sebuah analogi juga harus kita pahami di sini, bahwa rakyat itu adalah akar berdirinya sebuah Indonesia. Kalau akarnya saja sudah koruptor, ini pasti mustahil dia akan menimbulkan malaikat-malaikat di atasnya. Di sebuah bangsa yang rakyatnya juga koruptor, pastilah dia akan tumbuh para koruptor-koruptor kelas kakap di atasnya. Karena para pejabat-pejabat di atas itu berasal dari rakyat. Mereka dipilih dari rakyat, dan rakyat itu adalah akarnya sebuah negara. Apabila akarnya juga koruptor, maka mustahil dia, pohon rindang Indonesia itu akan menghasilkan malaikat-malaikat yang terindah, malaikat-malaikat yang baik hatinya. Pasti dia akan tumbuh koruptor-koruptor yang bahkan lebih dahsyat daripada koruptornya rakyat di kalangan bawah. Rakyat di kalangan bawah ini dinyatakan sebagai penopang negeri Indonesia ini yang sangat besar dan sangat luas ini. Mari pilih para wakil rakyat, pilih para calon pemimpin kita dengan benar-benar dengan hati nurani. Jangan cemari dengan korupsi di tingkat bawah. Rakyat meminta kepada para calon anggota legislatif, kepada calon pemimpinan daerah ataupun kepada calon presiden, meminta uang, meminta sumbangan dan lain sebagainya. Itu merupakan benih daripada korupsi di negeri ini. Dan apabila para calon tersebut memang berani memberikan sesuatu, berarti kita sudah bisa yakini bahwa itulah buah daripada negeri yang indah yang namanya NKRI. Jangan mulai korupsi dari tingkat yang paling bawah, karena korupsi yang dimulai dari tingkat paling bawah itu sangat parah ketika dia yang dia pilihnya juga pastilah seorang koruptor. NKRI sebuah pohon indah, sebuah pohon rindang di mana semua orang ingin berteduh di bawahnya. Dan rakyat yang bersih, rakyat yang tidak korupsi juga menjadi penopang berdirinya sebuah negeri, di mana suatu negara terdapat ribuan bahkan jutaan koruptor yang tidak malu-malu dia melakukan korupsi. Bisa diyakini disitulah rakyatnya juga koruptor dengan levelnya masing-masing. Mustahil cempedak berbuah nangka. Cempedak dia akan berbuah cempedak, nangka akan berbuah nangka.
beringin akan berbuah beringin, karena akarnya menentukan untuk beringin. Dan begitu pun sebaliknya, NKRI apabila kita ingin menumpas koruptor di semua tingkatan, maka mari kita mulai dari rakyatnya. Rakyat jangan permisif untuk membiarkan korupsi terjadi di tingkat kita. Jangan meminta kepada para calon, seandainya ada calon yang mau memberi tanpa kita minta, mungkin itu suatu hal yang biasa, karena itu rezeki tidak ada, tidak mungkin rezeki itu ditolak. Tapi apabila kita yang memulai, berarti kita adalah koruptor dengan tingkat kita sebagai rakyat. Sekali lagi saya ulang, takkan mungkin Indonesia ini banyak koruptor di atasnya apabila rakyatnya bersih-bersih saja. Jadi apabila koruptor di Indonesia ini banyak, yakinlah bahwa negeri kita, rakyat kita juga koruptor di tingkatannya masing-masing. Coba kita tanya, apakah kita koruptor? Apa tidak? Tanya, setiap urusan apa yang kita miliki, setiap urusan apa yang sedang kita kerjakan, ada korupsi kita lakukan, ada manipulasi kita lakukan. Kalau seandainya itu ada, itulah benih daripada korupsi di Indonesia. Semoga video singkat ini bisa memberikan manfaat buat kita semua. Dalam pesta demokrasi ini, mari kita coba untuk memilih sesuai hati nurani tanpa ada korupsi di sananya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.